Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridin yawatin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan yaitu kultum kita setelah menjalankan sholat subuh pada subuh, dan ini adalah kultum rutin ya, kultum rutin. Kita membahas yaitu satu kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila. Nah, ini insyaallah sebentar lagi sudah mau selesai. Kalau kitab ini sudah selesai, kita akan berganti kitab pada kitab yang lain, dan ini kita selesaikan dulu. Dan sekarang kita sudah nyampe tentang adab ziyadatil marid, yaitu adab bagaimana kita mengunjungi orang sakit. Kemarin sudah, yaitu adab bagi orang yang berkunjung ya. Yang pertama apa? Alla yutila al julusu indal marid ya, tidak boleh berlama-lama duduk di sampingnya orang yang sakit. Karena apa? Akan menyibukkan orang yang sakit. Mungkin orang yang sakit tidak nyaman ya, pengen istirahat, badannya capek, apa yang diderita capek. Nah, dia mungkin tidak nyaman kalau kita duduk lama, kita ajak ngobrol lama-lama di samping orang sakit. Nah, apalagi ngobrol hal-hal yang tidak berkaitan dengan dunia, tidak ada berkaitan dengan penyakit, tidak ada hubungannya dengan agama. Apalagi kalau ngobrol masalah penyakit ya, malah justru akan menambah bebannya. Maka kita harus memberi motivasi pada orang sakit ya, sebentar saja ya, menanyakan kabarnya bagaimana. Nah, yang kedua, ayyadanu 'anil maridi wa yas'aluhu 'anil halihi wa masabihi fayaqul lahu kaifa tajidu, yaitu kita berusaha untuk mendekat orang yang sakit ya, mendekat kepada yang sakit dan menanyakan tentang kabarnya, apa yang menimpanya, dan mendoakan. Yang ketiga, ayyad'u'a alil maridi bisyifai wa rahmati wa salamati wal afiyah, itu apa? Kita mendoakan bagi yang sakit ya, supaya diberi keselamatan, diangkat penyakitnya, cepat disembuhkan, dirahmat ya, dan sebagainya. Yang keempat, ayyamassaha biyadihil yuma alal maridi wa yaqulu Allahumma ati bil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'u shifa'a la yughadiru saqaman. Ya, kita usap ya dengan tangan kanan kita ya, sambil kita berdoakan bagi yang sakit, kita usap ya. Setelah salaman ya, kita usap bagian yang sakit mana. Sana yang bagian yang sakit adalah kaki atau tangan, kita sentuh tangannya, kita usap. Kita doakan kepada Allah, yaitu dengan doa yang ma'ruf, yang populer ya, yang berasal dari Nabi. Allahumma ati bil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'u shifa'a la yughadiru saqama. Yang adab kelima yaitu ayudzakiral al maridu bisabri ala qada'illahi wa adami istibta'i syifa ya, wala yatamanal mauta mahma istadda bihi al bala. Itu memberi peringatan ya, menghibur bagi yang sakitnya dengan kesabaran ya, menganjurkan kepada orang sakit supaya dia sabar atas ketetapan Allah yang menimpa dirinya, dan tidak boleh merasa bahwasanya obat yang berasal dari Allah atau kesembuhan ini kok lambat banget. Ini tidak boleh ya. Kita berangan-angan atau terpercik dalam benak kita, ini Allah gimana sih? Nah, obatnya kok lama banget kesembuhannya, saya kok nggak disembuh-sembuhkan. Nah, ini tidak boleh. Nah, bagi orang yang ditimpa penyakit yang berat, maka tidak boleh ayatamana al-maut ya, tidak boleh berangan-angan supaya cepat dimatikan oleh Allah. Nah, ini juga tidak boleh. Bersabar itu lebih baik, dan dengan bersabar itu pahala-pahala akan melimpah, dosa-dosa akan bergugur-guguran. Nah, mahma ashtada al-bala, walaupun musibah itu sangat keras atau sangat dahsyat menimpa dia, sakitnya sangat dahsyat, itu tidak boleh berangan-angan dengan supaya dimatikan. Adab yang keenam bagi orang yang sakit, ayulakin, bagi yang mengunjungi orang sakit, yaitu ayulakina al marido bisyahadati al marido asyahadah ya, ayulakina al marido asyahadata idza hadara ajaluhu wa yaqmitu ainahu wa yad'u lahu ya, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Apabila orang yang sakit itu sudah dekat dengan ajalnya, ada tanda-tanda bahwa dia itu sudah dalam dekat ajalnya, maka kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah ya, dengan kalimat la ilaha, supaya di akhir dari kalamnya ketika masih di dunia dengan mengucap la ilaha illallah. Nah,
Nah, sekarang kita beranjak kepada adab alal marid, yaitu adab bagi yang sakit. Nah, tadi adalah adab bagi orang yang menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul wa alal marid, maka bagi orang yang sakit harus apa? Pertama, ayubadira bitaubati wa nusuhi wa ayaqbala alal amali as-salih, ya. Dia bersegera untuk bertobat, ya. Orang bersakit itu sebenarnya oleh Allah beri kesempatan masih hidup. Nah, ketika masih sakit, itu adalah kesempatan untuk yang diberikan oleh Allah supaya dia bertobat, ya. Bertobat dari macam dosa-dosanya. Yang dulu, saya dulu pernah mencuri, saya dulu pernah berbohong, dulu saya pernah minum minuman keras. Nah, ketika sakit itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Coba kalau langsung dimatikan, nah, belum diberi tidak diberi kesempatan untuk tobat. Nah, sakit itu adalah waktu yang bagus untuk bertobat dari segala macam musibah, bencana, ya, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, selama nyawa itu belum ditenggorokan, maka Allah masih menerima taubatnya. Ya, dan dia harus mengganti dengan amalan yang soleh. Ketika sakit, dia harus rajin untuk melakukan amal soleh untuk menutupi atau untuk menambah-nambahi pahala dan mengurangi dosa yang telah lalu. Yang kedua, ayyuhsinudzanna bi rabbih. Dia orang yang sakit ini harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang menimpanya tadi, dosa-dosanya akan berguguran, derajatnya akan dinaikkan, dan juga akan menambah pahala dengan pahala kesabarannya tadinya. Wayas tahdhiru fi dhihnihi annahu makhluqun dha'ifun min makhluqatillah. Dan dia akan menghadirkan di dhihninya, ya. Dia akan memikirkannya, ya, menghadirkan di dalam pikirannya atau dalam benaknya bahwasanya dia itu satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang lemah, ya. Bagaimanapun hebatnya kita, tingginya derajat kita, pangkat kita, nah ketika sakit sama saja dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Derajat kita, pangkat kita, jabatan kita akan kita letakkan. Apa mungkin orang yang derajatnya jenderal sakitnya ringan? Tidak. Orang yang sakit ya sama saja merasakan sakit. Presiden sakit sama saja tidak bisa mengurusin rakyatnya. Dia akan lemah. Nah, dia harus menghadirkan di dalam benaknya bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, ya, dhaif. Bagaimanapun kita terhormatnya di tengah masyarakat, kita dipanggil oleh ustadz, kiai, ajengan, buya, walaupun saatnya kita sakit maka kita akan lemah. Tidak ada harganya panggilan, itu juga tidak bisa menyembuhkan, ya. Kita disanjung-sanjungan juga tidak bisa meringankan sakit kita, ya. Kita dihormati oleh orang banyak karena kita mempunyai jabatan yang tinggi, juga tidak bisa menyembuhkan penyakit kita, ya kan? Semua itu tidak ada gunanya dan dhaif, dan kita akan menjadi beban orang. Nah, wa Allah ta'ala ghaniyun an adabihi wa an ta'atihi. Yang dibutuhkan adalah dia harus segera bertobat kepada Allah dan harus bertaat kepada Allah untuk menggunakan masa-masa sakit itu. Yang ketiga, ayatahallal minal madzalim wa yubadiru bi ada'il huquqi ila ashabiha wa raddil amanati ila ahlihi. Ya, al amanah ila ahliha. Ayatahallala minal madzalim, dia harus, orang yang sakit tadi minta dihalalkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, ya, sebelum kedatangan maut, ya. Dulu pernah berzalim kepada temannya, tetangganya, ya. Belum sempat minta maaf, maka minta maaf ketika masih sakit itu, ya, minta maaf. Dihalalkan dulu pernah mungkin mengambil bolanya, mengambil bukunya, mengambil pensilnya, minta dihalalkan supaya dia memaafkan, ya, untuk namanya, untuk bara'atu minadzimah, ya, untuk berlepas dari tanggungan dosa tadi, ya. Kita minta maaf ke rumahnya, kita datangi rumahnya, atau dia ketika kita pesankan kepada saudara kita, mohon maaf ya, ke ahli warisnya mungkin yang pernah didolimi sudah meninggal. Nah, kita minta dihalalkan dosa-dosa kita yang pernah kita berbuat zalim kepada si fulan tadi. Ya. Dan
Wa yubadiru bi adail huquq, dan bersegera untuk mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil. Dulu mungkin kita ngambil ayam dari tetangga, nah kita ambil. Dulu ngambil ayam berapa? 2, nah kita kembalikan 2 atau lebih sebagai imbal balik yang lebih baik. Nah, dulu pernah mengambil sendalnya, nah kita kembalikan sendalnya. Itu bersegera untuk mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil dulu. Ya. Dan mengambil amanah kepada ahlinya, ya. Kita mengembalikan sesuatu yang pernah dititipkan orang lain kepada kita, nah kita kembalikan kepada pemiliknya.